teman-teman, perkenalkan nama saya Elma Selvia Sidauro. Perkenalkan, nama saya Rutme Christine Huta Julu. Perkenalkan, nama saya Navita Sinaga. Kami mahasiswa Universitas Evarina Pematang Raya, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi ilmu pada kalian semua, di mana kita akan bahas tentang topik analisis resiko bencana. Sebelum kita masuk ke analisis resiko, terlebih dahulu kita perlu memahami apa sih itu bencana. Nah, jadi teman-teman, bencana itu merupakan sebuah peristiwa yang sifatnya mengancam ataupun mengganggu kehidupan serta penghidupan di masyarakat. Di sini bisa kita lihat bahwa kejadian bencana dapat terjadi karena adanya dua kondisi, di mana yang pertama adanya bahaya ataupun hazard, yang kedua adanya kerentanan ataupun vulnerability. Nah, kedua kondisi ini akan menciptakan adanya resiko bencana, di mana pada saat terjadi bencana, resiko bencana ataupun potensi kerugian yang dapat terjadi itu meliputi luka, sakit, mengungsi, hilangnya ataupun rusaknya harta benda masyarakat, dan terganggunya aktivitas masyarakat, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Dan ternyata teman-teman, ada 3 faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia. Oke, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis bencana. Jenis bencana yang pertama adalah bencana alam, di mana bencana alam merupakan serangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh alam. Contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, dan juga tanah longsor. Jenis bencana yang kedua adalah bencana non-alam, yang merupakan serangkaian peristiwa non-alam. Contohnya seperti gagalnya teknologi, kecelakaan transportasi, modernisasi, epidemi, dan tumpahan bahan kimia. Jenis bencana yang ketiga adalah bencana sosial, di mana bencana sosial adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun konflik sosial antar komunitas masyarakat. Nah, konflik sosial ataupun bencana sosial yang sering kita temui di masyarakat ataupun lingkungan sekitar kita itu seperti konflik sosial antar suku dan konflik sosial antar agama. Baiklah, saya akan menjelaskan siklus bencana. Siklus bencana ada 3. Yang pertama, fase prabencana. Langkah yang dilakukan dalam fase prabencana adalah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Siklus kedua adalah saat bencana. Langkah yang dilakukan saat bencana adalah instruksi pengungsian, pencarian dan penyelamatan korban, menjamin keamanan di lokasi bencana, pengkajian terhadap kerugian akibat bencana, pembagian dan penggunaan alat perlengkapan pada kondisi darurat, pengiriman dan penyerahan barang material, menyediakan tempat pengungsian, dan lain-lain. Yang ketiga, fase setelah bencana. Pada fase ini, langkah yang dilakukan adalah fase pemulihan dan fase rekonstruksi atau rehabilitasi. Saya akan menjelaskan faktor-faktor penentu bencana. Ada 4 faktor penentu bencana. 1. Ancaman atau bahaya. 2. Kerentanan atau vulnerability. 3. Kapasitas atau capacity. 4. Resiko bencana atau risk. Adapun ancaman atau bahaya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah oleh alam, seperti gempa bumi, angin kencang, gunung meletus. Yang kedua adalah oleh manusia, seperti perang, kebakaran pemukiman, wabah penyakit, kegagalan teknologi, pencemaran, dan terorisme. Yang ketiga adalah oleh alam dan manusia, seperti banjir, kelaparan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Adapun kerentanan atau vulnerability merupakan suatu kondisi yang menurunkan kemampuan atau komunitas masyarakat untuk menyiapkan diri, bertahan hidup, serta melawan potensi bahaya. Secara kultur dipengaruhi oleh 4 faktor. 1. Kemiskinan, 2. Pendidikan, 3. Budaya, 4. Sosial. Adapun kapasitas atau capacity adalah kekuatan dan sumber daya yang ada pada tiap individu. Tujuan kapasitas adalah
1. Untuk mencegah melakukan mitigasi. 2. Siap menghadapi bencana. 3. Pulih dengan cepat dari bencana. Adapun risiko bencana atau RISK. Risiko bencana merupakan interaktif, tingkat kerentanan, dan bahaya yang ada. Adapun kerentanan dapat dikurangi, sehingga kemampuan menghadapi bahaya dapat semakin meningkat. Sementara ancaman bahaya alam bersifat tetap karena bagian dari dinamika proses alami. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah analisis risiko. 1. Pengenalan dan pengkajian bahaya. 2. Pengenalan kerentanan. 3. Analisis kemungkinan dampak bencana. 4. Pilihan tindakan penanggulangan bencana. 5. Mekanisme penanggulangan dampak bencana. 6. Alokasi tugas dan peran instansi. Oke teman-teman, sekian ilmu yang dapat kami share ke kalian semua. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.